Beberapa waktu lalu, kita sempat dihebohkan oleh viralnya sebuah video yang memperlihatkan para santri yang menutup telinganya karena ada suara musik saat sedang menunggu antrean vaksin. Santri kami sedang antri untuk vaksin. Qadarullah syafa'ala, di tempat vaksin ini ada suara musik. Kita lihat santri-santri kami menutup. Kejadian tersebut mengundang banyak perdebatan di kalangan masyarakat. Sebagian orang mendukung dan sebagian lain mengaitkannya dengan ekstremisme. Jadi, bagaimana sih sebenarnya pandangan Islam tentang musik? Saya mencoba membuka mesin pencari dan ketika mengetikkan kata musik itu, sudah muncul beberapa rekomendasi pencarian. Saya pun tertarik untuk melihat hasil pencarian kata kunci musik itu haram. Dan ini adalah beberapa situs yang saya temukan berdasarkan penelusuran di internet. Fenomena ini juga ditemukan oleh tim peneliti dari Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat atau PPIM UIN Jakarta. Salah satu aspek yang dikaji adalah musik dan kaitannya dengan paham keagamaan. Sedikit banyak, penelitian ini telah berhasil mengulik fenomena musik dalam agama. Tapi, sebelum mendengar penjelasan hasil penelitian ini, kita akan mendengarkan terlebih dahulu beberapa tokoh inspiratif yang memiliki pandangan berbeda dengan beberapa artikel yang banyak kita temukan di internet. Ada fenomena yang menarik. 3 perempuan remaja dari madrasah di Garut yang dikenal dengan Voice of Baceprot sebagai grup band metal. Mereka menunjukkan prestasinya lewat panggung internasional. Di balik kesuksesannya, ada sosok yang berperan besar dalam membangun karir musik mereka. Beliau adalah Abah Ezra yang selalu disebutkan sebagai orang yang berpengaruh bagi kehidupan bermusik mereka. Saya itu sebenarnya hubungan saya dengan mereka itu teman ya. Saya menyebutnya teman karena menurut saya hubungan yang paling menakjubkan itu adalah pertemanan. Karena teman itu kan saling mempengaruhi dengan jujur ya. Jadi saya selalu bilang bahwa saya adalah temannya mereka. Ketika jadi guru konseling juga karena saya tidak punya basic sebagai guru BPBK, jadi metode yang saya pakai juga adalah menjadi teman mereka. Dengan cara menjadi teman mereka, saya bisa leluasa untuk belajar dan mendengar apa yang terjadi dengan anak-anak hari ini gitu. Jadi kalau ditanya saya itu siapa atau apa, ya saya teman mereka. Saya jadi paham satu hal gitu, bahwa memang keberadaan saya di tempat itu tuh emang nggak relevan di zaman ini atau di hari ini untuk mengarah-ngarahkan gitu. Saya tidak mau menjadi pribadi yang sok tahu gitu dengan masa depan mereka atau hari esok mereka gitu. Saya waktu itu mengistilahkannya dengan membantu mereka untuk mengenali dirinya. Ya, kedepannya mereka setelah mengenali dirinya mungkin bisa mengadilinya dengan kayak bikin apa kayak berkarya gitu atau apa. Saya sih lebih mikirnya itu berbalik pada pilihan mungkin ya, pilihan, dan saya itu tidak pernah mau ikut campur dengan pilihan orang gitu ya. Karena awalnya mereka sering nulis di mading, terus pinjam laptop saya buat nulis. Nah di situ ada list-list lagu jadul ya, metal jadul gitu, musik keras gitu ya. Terus waktu itu juga karena mereka tidak terganggu dengan ini, dengan narasi-narasi bahwa musik keras adalah musik setan misalnya seperti itu. Mereka waktu itu menyukai belum terganggu dengan cerita-cerita itu. Nah, ketika mereka tahu tentang itu, sepertinya jadi cocok karena sesuai dengan karakter anak zaman sekarang yang lugas. Metal itu kan lugas ya, lugas, terus rebel gitu, terus melawan sesuatu gitu dengan bergelora gitu, seperti itu. Saya sih lebih merasa mereka seperti terwakili gitu dengan musik metal gitu. Saya jadi paham satu hal, ternyata generasi di usia mereka itu punya ketahanan mental yang lebih kuat dibanding saya. Kayak mereka tuh kalau saya udah suka, ya ini saya gitu. Intinya saya sama mereka tuh ternyata saling mempengaruhi gitu. Kalau saya disebut berpengaruh pada mereka, sebenarnya mereka yang berpengaruh terhadap saya. Itulah kenapa saya suka dengan ini ya, hubungan pertemanan. Karena pertemanan itu ternyata nggak terhalangi apapun gitu. Mereka misalnya udah kemana atau ngapain, komunikasi sebagai teman, mereka sering cerita, sering diskusi gitu. Ada juga sih sebenarnya hubungan saya dengan mereka paling ya hubungan kekaryaan. Karena beberapa lagu mereka kebetulan liriknya saya tulis gitu.
Jadi ada hubungan kekaryaan. Sebelum di Indonesia itu mereka ini ya ramai dulu diperbincangkan di luar. 2017 itu ada jurnalis dari Reuters sama Guardian. Tiba-tiba mereka meliput kegiatan mereka. Saya kan kaget kok dihubungi dulu sebelum datang. Baru tahu ternyata ada satu video perform mereka yang ramai di Twitter. Ini kok bisa di Twitter gitu. Ternyata yang pertama nge-tweet itu dulu saya masih ingat Mas Adim Hidayat. Jadi ramai di repost sama beberapa media gede di luar, Metal Injection, terus NPR, banyak lah. Nah dari situ baru mulai ramai di televisi Indonesia. Sempat cerita ke saya, kayak minta nasihat gitu kan, sementara saya nggak punya kemampuan untuk menasehati. Cuman saya ingat waktu itu saya bilang ke mereka, bilang gini aja bahwa kita itu punya gap zaman dengan orang tua kita. Paling kita hanya menanam kepercayaan aja bahwa orang tua itu sebenarnya sayang sama kita, cuman dia punya cara yang mungkin nggak relevan dengan zaman sekarang gitu. Kita susah menginsafi atau susah paham dengan cara-caranya saja. Nah mungkin kalau kalian bisa membuktikan bahwa kalian baik-baik saja, saya sih sedikit berharap gitu bahwa orang tua kalian bakalan mengerti pada waktunya gitu. Karena kalau kalian terus konfrontasi juga yang capek berkaryanya kapan gitu. Dan alhamdulillah ternyata benar gitu, di 2017 orang tuanya malah yang paling militan mendukung mereka gitu. Saya baru tahu juga dari anak-anak, ternyata sebenarnya sederhana. Selama beberapa tahun ternyata anak-anak baik-baik saja, tidak seperti yang ditakutkan. Karena ternyata memang prasangka itu berasalnya dari dari ketakutan kan sebenarnya, dari ketakutan. Jadi setelah mereka bertahun-tahun ternyata baik-baik saja, tidak pernah ada masalah apapun gitu. Terus hal yang dianggap prestisius kebetulan oleh maknya mereka itu adalah tampil di televisi. Nah kebetulan di 2017 itu mereka tampil di televisi. Nah setelah tampil di televisi, ibunya mereka, maknya mereka kan jadi jadi punya bahan cerita ke tetangga gitu. Dan itu mungkin salah satu cara yang paling efektif melawan ketakutan gitu. Kalau misal dibilang haram, dia juga akan bisa menerima gitu orang kemudian berpendapat bahwa ini harus dilihat dulu nih kenapa haram di zaman dulu gitu. Atau yang halal juga, yang halalin musik misalnya, dia juga bisa menerima, oh pasti orang yang mati-matian mengharamkan tuh dia juga punya dasar pemikirannya tersendiri gitu. Karena dengan justru menurut saya itu munculnya anak muda yang berani gitu, mungkin seperti si POB, saya mengakui mereka berani itu. Mungkin mereka nggak akan muncul ketika nggak ada orang yang begitu tendensi gitu ya mengharamkan mereka gitu. Mungkin semangat pembuktiannya itu mungkin yang bikin mereka sampai hari ini tetap berkarya. Sering berpikir gitu betapa kita tuh sekarang semakin dikuasai atau dijajah dengan ketakutan gitu ya. Nah, ketakutan yang salah satunya ujaran-ujaran seperti itu kan menurut saya objektifikasi perempuan. Nah, untungnya menurut saya di era kekinian gitu hari ini, itu anak-anak zaman sekarang itu saya anggap mereka adalah pemilik sah zaman ini. Buktinya, mereka yang paling adaptif menghadapi tantangan zaman yang saya aja ngeri gitu lihat orang komen gitu, netizen gitu. Mereka nggak terganggu secara mental gitu, bisa kayak menyikapi itu dengan cuek gitu, kayak balas sebagai anak muda gitu yang santai gitu. Saya yang sering ketakutan, malah saya belajar itu dari mereka. Oh bisa ya ternyata menghadapi itu dengan santai gitu. Orang yang berapi-api, marah-marah, ketakutan gitu, dihadapi dengan lelucon misalnya. Ternyata itu lebih efektif gitu dan lebih mengena gitu. Dari situ juga belajar ternyata emang musik itu pemersatu kalau menurut saya. Intinya kita berempat berkesimpulan bahwa manusia itu punya hak, punya otoritas penuh gitu untuk berhubungan dengan Tuhannya gitu. Waktu itu kita berdiskusi bahwa musik adalah media gitu, salah satu media gitu, media untuk dalam hubungan itu ya, penyampai hubungan itu. Kata saya waktu itu, gimana kalau kita bikin lagu yang seperti cerita sendiri aja, kita tidak mengarahkan ke siapa gitu, kita tidak menasihati siapa gitu, kita tidak menolak siapa gitu, kita tidak berbicara tentang orang lain, tapi kita tentang berbicara diri kita, hati kita gitu, hasrat kita, imajinasi kita, kemauan kita, otoritas kita gitu, ya dengan Tuhan gitu. Selain Abah Ezra dan Voice of Baceprot, ada juga loh muslim yang taat beragama tapi juga bermain musik. Belajar agama bisa dilakukan dengan banyak cara. Salah satunya lewat musik seperti yang dilakukan oleh komunitas musisi mengaji atau Komuji.
Jadi Komuji itu singkatannya adalah Komunitas Musisi Mengaji. Komuji ini didirikan di Bandung awalnya, itu tahun 2012. Kemudian didirikan oleh 2 orang yang berkecimpung di dunia musik, walaupun bukan sebagai musisinya langsung ya, yang satu manajer sebuah band, kemudian yang satu lagi memang vokalis. Nah, sering berjalannya waktu, berkembang, akhirnya komunitas ini tidak hanya untuk musisi, tapi untuk siapa saja yang mau belajar agama dengan fun. Kemudian Komuji melebarkan sayap ingin membuka chapter di Jakarta. Nah, kemudian saya ditawarkan untuk mengepalai atau mengetuai Komuji chapter Jakarta. Kami intinya adalah belajar agama itu harus fun dan terutama juga lewat musik gitu. Jadi dakwahnya lewat musik. Waktu itu tahun 2017 saya kebetulan sedang menjabat sebagai ambasador dari BNPT atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Kemudian ada satu acara, kita punya program namanya Duta Damai Dunia Maya, itu tiap kota itu ada 60 anak kami rekrut yang tugasnya adalah membuat konten-konten kontra propaganda gitu. Nah, kebetulan waktu itu pembukaannya di Bandung, di konteks sama teman saya yang mendirikan Komuji ini. Tadinya saya nggak tahu, Komuji ini saya nggak tahu gitu. Dia bilang, wah pas banget tuh bisa paralel, kamu kan lagi jadi ambasador BNPT, ini juga kita gerakannya kurang lebih sama lah gitu, visi dan misinya gitu, tertarik nggak? Dan itu jujur aja butuh waktu setahun untuk aku mempertimbangkan dan akhirnya menerima tawaran untuk jadi ketua. Kenapa? Karena menurut aku pertanggungjawabannya juga nggak main-main ya, artinya untuk jadi ketua sebuah komunitas gitu yang basicnya itu belajar agama, di mana aku juga sebenarnya tidak punya backgroundnya gitu. Jadi untuk menerima tawaran itu, tanggung jawab itu, aku tentunya nggak bisa main langsung mengiyakan, aku berdiskusi dulu dengan suami gitu. Dan alhamdulillah berlangsung terus sampai hari ini. Dan sebetulnya untuk saya pribadi ikut di Komuji ini atau mengetuai Komuji ini, itu sungguh sebuah karunia, sebuah anugerah yang membuka mata gitu, ketemu sama orang-orang yang tadinya saya maksudnya nggak pernah kepikir akan beririsan gitu ya, ininya gitu, pergaulannya gitu, pertemanannya gitu. Akhirnya ketemu sama orang-orang ini dan benar-benar menyadarkan saya kalau saya tuh nggak tahu apa-apa, belajarnya makin banyak gitu dan senang bisa mendukung Komuji gitu terus sampai hari ini. Iya, jadi karena ini kan chapter Jakarta ini tuh unik ya, artinya menjalankan apa yang aku jalankan dengan Komuji ini tentunya nggak mudah gitu ya, karena penolakan juga gitu, artinya nggak bisa sembarangan gitu ya. Beberapa teman musisi yang saya ajak itu udah langsung, apa nih pasti gerakan hijrah ya pasti gitu, udah ada prejudis gitu ya, sudah ada prasangka di situ gitu, sehingga kemudian saya juga menerangkan baik-baik gitu, enggak ini buat yang mau aja, kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Yang pasti itu beberapa tantangannya karena itu tadi ya, musim perkotaan tuh memang mungkin sudah punya mindset sendiri gitu, apalagi musisi mengaji gitu kan, ini kita ngapain, kita ngaji gitu. Ini kajian, aku bilang mengaji itu maksudnya mengkaji, aku bilang gitu. Ada juga kelas ngajinya kalau mau, karena memang Komuji kita punya kelas lebih kecil namanya klasik ya, kelas asik gitu. Itu memang ada kelas ngajinya, kemudian ada kelas fikihnya, ada, jadi cepet-cepetan gitu, kuotanya udah sampai 20, udah kami tutup, kalau mau ikut nanti yang minggu depannya kayak gitu. Jadi itu emang rutin kami lakukan gitu, ada beberapa kelas itu, pilihan kelasnya kayak gitu. Konsepnya kan memang ini sebetulnya mengkaji agama nyantai yang belajarnya fun gitu ya sebenarnya. Jadi kami juga sengaja memilih tempat-tempat yang memang khas anak muda, tempat nongkrong kayak gitu-gitu. Nah itu nyari tempatnya pun, tuh kami sempat pindah-pindah tuh sebelum akhirnya tiap habis bikin satu kali, ntar pernah tuh dikomplain gitu, oh ternyata ini bikin kajian ya gitu, nggak bisa ya tempat kita tuh hanya gitu. Padahal sebetulnya si orang yang berkomentar ini pun juga nggak ngikutin kajiannya, jadi nggak lihat juga kajiannya seperti apa gitu, kayak gitu. Tapi ya aku merasa itu bagian dari dinamika aja sih, jadi dinikmatin aja. Kalau kita mau lebih sempit lagi bicara soal suara perempuan adalah aurat gitu ya, jujur karena Komuji juga selalu menghadirkan 2 narasumber, artinya kami selalu mengundang 2 ustadz gitu ya, supaya dapat info yang berimbang itu tadi. Masing-masing memberikan jawaban yang cukup membuat saya lega gitu ya. Artinya memang saat kita bicara musik di era Baginda Rasul misalnya, dengan musik di era sekarang gitu. Kalau menurut saya ya, nggak hanya musik, apapun yang melalaikan kita dari kewajiban seperti misalnya sholat, bersedekah dan lain-lain, ya itu haram gitu, ngerti nggak? Tapi itu kan
lalai nggak lalai itu ada di siapa gitu. Tanggung jawab itu kan balik lagi ke kita gitu. Ini saya mengutip pendapat dari ustadz favorit saya, Ustadz Ahmad Sarwat gitu. Dia bilang dulu orang untuk nikmatin musik itu pesta semalam suntuk, udah pasti ada miras lah gitu ya. Kemudian ada penari-penari perempuan, pokoknya bener-bener maksiat aja. Musik tuh identik dengan maksiat gitu di zaman itu. Hari ini kita buka handphone aja gitu, kita mau dengerin satu lagu 4-5 menit gitu. Apakah kemudian kita lalai gitu? Kan tidak gitu ya. Satu, kedua, dulu saya main musik itu bener-bener hanya bentuk ekspresi saya. Karena kebetulan saya orangnya nggak pinter curhat, nggak pinter cerita sama orang, susah gitu ya. Jadi musiklah media saya untuk mencurahkan semua isi hati saya. Tapi seiring berjalannya waktu, saya banyak dapat pengalaman spiritual juga di panggung maupun di luar panggung. Itu mulai berubah. Semua bentuk karya gitu ya, semua bentuk karya seni itu ada pertanggungjawabannya dunia akhirat. Jadi dari situ saya nggak mau main-main lagi, artinya nggak bisa deh bikin musik asal-asalan gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya saya bilang saya pengen mati dalam lagu ya, saya ingin mati hari ini, orang yang denger ini gue banget nih, gue juga mau mati ya gitu. Sekuat itu pengaruh musik itu. Makanya kalau dari sini berangkatnya saya melihat bahwa musik itu memang media yang sangat efektif untuk berdakwah gitu. Kita tuh dari di rahim ibu tuh udah denger musik ya, detak jantung semua. Musik itu kan nada dan irama, nggak bisa dipisahkan satu sama lain gitu. Jadi memang sejatinya kita ini adalah makhluk yang bermusik dari kecil, dari di rahim gitu kalau menurut saya. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia dan menganggap bahwa agama adalah hal yang paling penting dalam setiap lini kehidupan, peneliti PPIM UIN Jakarta telah berhasil mengkaji berbagai narasi-narasi yang berkembang melalui radio dan podcast terkait anak muda, musik, dan agama. Sepanjang sejarah Islam sendiri sebenarnya ada berbagai pandangan yang berbeda ya, mulai dari mereka yang berpandangan bahwa musik itu halal, musik itu haram atau makruh, mubah gitu ya. Bicara tentang musik itu akan erat kaitannya dengan suara. Dan suara atau sonik dalam Islam ini saat ini semakin mengemuka di ruang publik gitu ya. Contohnya yang bisa kita lihat misalnya salah satu sonik dalam Islam yang sering atau umumnya kita dengarkan, azan yang diperdengarkan dengan suara-suara pengeras suara, atau mungkin diperdengarkan di radio, di televisi, atau juga penyebaran pembacaan Al-Quran gitu ya, ceramah-ceramah yang itu disebarluaskan melalui media-media audio, kaset, video, atau bahkan konteks sekarang internet gitu ya. Kecenderungan pandangan keagamaan seperti apa yang dibalik keterkaitan musik dan agama. Nah, untuk memframing riset ini kami menggunakan teori dari Kastel untuk melihat konstruksi identitas dibalik tadi pandangan yang melatar belakangi seseorang memandang musik itu halal, haram, mubah dan sebagainya. Dalam konteks inilah penelitian PPIM ingin melihat itu gitu ya. Kami, tim peneliti, mengumpulkan data-data audio dari berbagai radio, baik radio umum maupun radio agama, dan fokus pada program-program keagamaan mereka, dan juga podcast-podcast yang menayangkan ceramah-ceramah atau program-program agama. Dari semua data yang kami kumpulkan, totalnya ada sekitar 625 audio atau sekitar 335,5 jam audio yang kami kumpulkan sebagai basis data kami. Lalu dari data audio ini kami kemudian melakukan analisis konten ya terhadap ceramah-ceramah tersebut dan mengidentifikasi kecenderungan pandangan keagamaan. Karena kita tahu tadi radio adalah media yang sangat dekat dengan audio dan musik itu sesuatu yang sangat dekat dengan radio dan podcast. Jadi kami juga melihat sejauh mana musik itu ditayangkan, ditampilkan, diperdengarkan di radio dan podcast di program-program agama mereka, dan kira-kira pandangan di balik mereka menayangkan atau tidak menayangkan musik di program-program agama ini seperti apa. Kami juga melakukan wawancara dengan 34 narasumber baik dari pengelola radio maupun narasumber dari perwakilan KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia baik pusat dan daerah. Jadi hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dibandingkan radio umum,
radio-radio agama itu cenderung tidak memperdengarkan musik dalam program-program keagamaan mereka. Itu sebaliknya radio umum itu cenderung lebih banyak memutarkan musik gitu, baik sebagai back sound gitu ya ketika penceramahnya menyampaikan materinya, atau sebagai musik selingan gitu antara satu part dengan part lainnya dalam program mereka. Nah, dari temuan ini kami melihat ada kecenderungan bahwa alasan dari tidak diputarnya musik ini lebih banyak karena tadi dipengaruhi oleh pandangan-pandangan yang cenderung lebih konservatif yang melihat bahwa tadi musik itu adalah sesuatu yang haram gitu. Memperdengarkan musik atau tidak itu sebenarnya menunjukkan identitas dari radio atau podcast itu sendiri. Tadi didasari oleh pandangan bahwa musik itu sesuatu yang haram, halal, makruh, mubah. Itulah yang kemudian kenapa membuat tidak semua radio agama itu tidak memutarkan, tapi kebanyakan radio agama itu tidak memutarkan musik. Itu dilandasi karena tadi pandangan bahwa musik itu sesuatu yang haram gitu. Sedangkan di radio umum yang para pengelola radionya itu lebih memiliki pandangan yang lebih terbuka tentang musik, jadi mereka lebih welcome dan lebih banyak memutarkan musik, sementara radio agama lebih banyak tidak memutarkan musik dalam program-program keagamaan mereka. Secara umum sebenarnya mereka cenderung memutarkan musik-musik religi ya. Penempatan musiknya bisa jadi selingan antar part dalam program mereka atau hanya sebagai alunan musik aja yang jadi back sound gitu. Ketika penceramahnya menyampaikan materi, musiknya lebih lambat gitu ya, hanya sebagai back sound. Itu jenis-jenis musik yang biasanya diperdengarkan di radio umum. Seperti saya singgung tadi sebelumnya bahwa tidak semua radio agama tidak memutarkan musik. Ada yang memang memutarkan musik, dan mereka yang memutarkan musik kecenderungannya sama seperti radio agama, biasanya ya musik-musik religi ya, lagu-lagu religi, nasyid atau lagu-lagu pop religi gitu ya. Sama halnya dengan radio umum gitu ya. Tapi bagi radio agama yang tadi punya kecenderungan yang konservatif tadi, biasanya mereka tidak menggunakan musik sama sekali atau memanfaatkan suara lain gitu ya. Yang menurut mereka ini bukan kategori musik. Misalnya suara alam gitu ya, ada suara angin, suara germecik air, atau mereka bisa melantunkan tapi kayak nasyid yang sifatnya akapela gitu, yang hanya suara aja, nggak ada musiknya. Itu lebih umum ada di radio agama. Itulah penjelasan tentang temuan-temuan terkait anak muda, musik, dan agama di radio dan podcast. Selanjutnya, yang juga paling penting dan sering ditanyakan adalah bagaimana sih sebenarnya syariat Islam tentang musik? Ya, seperti biasa, saya bukan mufti, orang yang punya otoritas dalam legal, dalam fatwa. Saya hanya mempelajari fatwa. Dalam hasil penelitian saya bahwa ulama-ulama kita dalam payung Islam, itu mereka sepakat untuk tidak sepakat. Pertama, mereka yang mengatakan bahwa musik itu haram. Itu dimulai dari penafsiran Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau ini penafsir di zaman Nabi, ditanya mengenai satu ayat, surat Luqman ayat 6. Ada satu lafaz di situ mengenai lahwul hadis. Lahwul hadis itu secara harfiah artinya sesuatu yang melalaikan. Lalu beliau mengatakan lahul hadis adalah al-aghani atau al-malahi, nyanyian ataupun alat-alat yang membuat kita lalai. Ini penafsiran, ini bukan kalam Nabi SAW, tapi penafsiran Sayyidina Abdullah bin Abbas. Karena menurut beliau di saat itu orang-orang biasa lalai karena musik atau nyanyian. Maka dia mengatakan lahul hadis, karena ini liyudilla an sabilillah, membuat orang melenceng dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi fatwa Abdullah bin Abbas ini kemudian tidak serta-merta dianggap sebagai sesuatu yang qat'i. Jadi fatwa itu diambil dari suatu dalil itu teks. Teks ini kan multi tafsir. Penafsiran Abdullah bin Abbas bukan penafsiran yang satu-satunya benar. Makanya di antara sahabat Nabi ada yang bermain alat-alat tari, ada yang mereka masih berdendang, bernyanyi seperti
sahabat Abdullah bin Rawaha, itu hadis Bukhari Muslim, Nabi ikut berdendang dengan syair-syair Abdullah bin Rawaha. Misalnya, laulaka anta ma sallaina, kira-kira seperti itu. Nabi ikut berdendang dengan lagu-lagu yang dinyanyikan oleh Abdullah bin Rawaha. Begitu juga Hasan bin Sabit. Ya. Tapi yang jadi perdebatan nanti adalah selain nyanyian itu alat musiknya. Nah, alat musik itu disebutkan ada indikasi di dalam satu hadis saja yang paling sahih. Selebihnya tidak ada yang sahih. Selebihnya diperdebatkan hadisnya sahih atau tidak. Itu hadis Al-Imam Al-Bukhari. Dia beriwayatkan dari Hisham bin Ammar, tapi jarak beliau dengan Hisham bin Ammar 2 orang, berarti nggak ketemu. Bahwa Nabi SAW bersabda, la yakunanna min ummati atau fi ummati, akan ada di antara umatku aqwamun, beberapa kaum, yastahilluna al-hirra wal harira wal khamra wal ma'azifa. Ya, mereka menghalalkan 4 hal bersamaan. Al-hirra biduanita atau perzinahan, ya. Yang kedua al-harira, sutra. Yang ketiga al-khamra, khamar, tua, narkoba, wal ma'azif. Nah, wa dalam lafaz ini perdebatkan artinya apakah dan atau ma'iyah, bersamaan dengan adanya musik. Sehingga musiknya tidak diharamkan mutlak, tapi musiknya ada bersamaan dengan 3 yang di depan tadi. Disinilah perdebatannya. Dan kelompok pertama, kebanyakan dalam mazhab Abu Hanifah, begitu juga sebagian mazhab Syafi'i, beberapa mazhab Malik, dan hampir semua Hanbali, itu mengatakan itu haram karena lafaz ini. Mereka mengartikan waw itu dan. Akan ada sekelompok atau beberapa kelompok dari umatku yang menghalalkan biduanita, sutra, kemudian minum khamar bersamaan dan adanya alat musik, tidak bersamaan ya, dan alat musik. Ma'azif. Ya. Ini kata-kata mereka. Ya. Dalil ini sahih, tapi kesahihan satu hadis, kebenaran satu hadis, kevalidan satu hadis, itu sesuatu yang sifatnya bagi ahli hukum ijtihadi. Ijtihadi berarti tidak suci, hasil penggalian, hasil pencarian. Bukan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau orang belajar ilmu metodologi hukum Islam, ada yang disebut qat'iyah zanniyah, sesuatu yang pasti atau sesuatu yang masih diperdebatkan, zanniyah. Persoalan ini ternyata diperdebatkan, maka dia masuk ke zanniyah. Dia diperdebatkan. Oleh karena itu ada kelompok kedua, walaupun tidak banyak ulamanya, cuma mereka mengerti musik. Orang-orang yang mengharamkan itu, mereka rata-rata memang tidak menguasai apa itu hakikat musik. Mereka hanya mengambil teks, lalu mengharamkan, mengambil teks, mengharamkan. Dalam konteks ini ada 2 ulama Andalus, ya, ataupun Maghrib. Maghrib itu Maroko, Mauritania, termasuk Andalus. Ada 2 ibnu. Pertama Ibnul Arabi, muridnya Imam Ghazali. Kemudian ada Ibnu Hazm. Nah, Ibnu Hazm lebih awal. Mereka sepakat mengatakan bahwa seni, nyanyiankah, termasuk di dalamnya satu paket dengan musik, bahwa itu boleh. Terutama Ibnu Hazm. Ibnu Hazm punya kitab namanya Al-Muhalla. Dalam Al-Muhalla, dia mengkritisi semua orang yang mencoba menggunakan hadis-hadis musik untuk mengharamkannya. Ternyata hampir semuanya dhaif, kecuali satu hadis Sahih Bukhari ini yang diperdebatkan. Imam Ibnu Hazm mengatakan ada persoalan di sanadnya, tapi sudah dijawab oleh ulama-ulama. Meskipun sanadnya beres, tapi ada perdebatan di dalam teksnya itu, yaitu makna ma'azif. Terus ada Imam Ibnul Arabi. Ibnul Arabi murid Ghazali. Imam Ghazali kita tahu sendiri, beliau menggantung hukum musik. Dan Imam Ibnul Arabi sama. Ada satu bab dalam kitab Ihya Ulumuddin namanya Sama. Sama itu seni mendengarkan nyanyian dan ada alat musik, baik gendang atau sejenisnya. Mereka biasa menggunakan untuk mendendangkan kata-kata indah mengenai Allah, ma'rifatullah, atau kerinduan kepada Allah, kepada Rasul, dan segala macamnya. Artinya, seni ini ada di kalangan sufi. Karena sufi itu biasanya ritme kolbunya lembut, santai. Maka mereka bisa melihat yang rigid, yang detail, tanpa mampu dilihat oleh ahli hukum biasa, ahli fikih. Dalam perdebatan ini, kita bisa melihat bahwa yang mengerti persoalan musik itu Ibnul Arabi, Ibnu Hazm. Dan mereka berdua ini mengerti hakikat musik dan mengatakan musik tidak seperti yang digambarkan mereka.
bahwa alam semesta ini berbunyi. Kita juga bersuara, burung-burung bersuara. Jadi ada orang mengharamkan musik, tapi dia buat acara, antara dua acara dia menggunakan bunyi-bunyi air terjun atau bunyi angin atau bunyi suara alam. Itu kan juga musik, tapi musik alami. Sedangkan musik itu dibuat, ya, tabi'i atau masnu'ah. Jadi ada dua fatwa besar ulama dan dua-duanya mempunyai dalil yang kuat. Silakan kita memilih, karena ikhtilaf ulama itu akan jadi berkah selama kita tidak kemudian meremehkan dan merendahkan orang yang berbeda dengan kita. Apakah fakta itu pernah terjadi di zaman Nabi sehingga kita bisa mengukur analog hukumnya? Saya menemukan bahwa di Sahih Bukhari, karena rujukan kita Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas dari ulama. Di Sahih Bukhari ketemu satu riwayat bahwa di musim hari raya itu ada Sayyidina Abu Bakar datang dengan Nabi ke rumah Nabi SAW. Biasa bersilaturahim. Ternyata di situ Sayyidah Aisyah dihibur oleh dua perempuan, jariyatani. Ada dua perempuan, gadis yang sedang bernyanyi. Lalu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mencoba untuk melarang mereka dan mengatakan, mazamirus syaitan fi baiti Rasulillah SAW. Apakah apakah pantas ada seruling setan di rumah Nabi? Jadi Sayyidina Abu Bakar menganggap orang yang nyanyi itu seruling setan. Nabi kemudian mengatakan, da'uhuma, biarkan dia wahai Abu Bakar. Ini adalah hari raya mereka. Ini menunjukkan bahwa ada penyanyi perempuan di zaman Rasulullah. Dan pendengarnya Rasulullah dan sahabat. Berarti tidak dilarang. Yang penting dia tutup aurat, pakaiannya pantas, dan tidak melakukan gerakan-gerakan yang mungkin membahayakan orang-orang yang imannya lemah seperti saya. Itu fenomena biasa aja. Mereka tidak bisa masuk ke ruang publik. Mereka kan tidak bisa masuk ke masjid. Masjid sudah ada basisnya, sudah ada manhajnya, sudah ada pemahamannya, sudah ada mazhabnya. Maka cara yang mudah masuk, mereka masuk lewat TV, lewat radio, atau channel-channel sosial media. Nah, dan itu hal yang sangat normal. Di sana mereka bisa berbicara apa saja. Kalau di masjid, mereka baru mengharamkan langsung dibentak oleh jamaah. Tapi sekarang mereka bisa membentak balik, gitu kira-kira. Bisa mengkritisi balik. Biasa kelompok yang memang minoritas, mereka akan lebih militan, membuat radio full, ya, dan sangat idealis. Tidak ada musik, benar-benar tidak ada musik. Kemudian ustadznya dengan tegas menyebutkan dalil bahwa semuanya ijma. Ya, ijma itu kan klaim aja, ya. Kata Ibnu Taimiyah, imam mereka yang juga mengharamkan musik, man idda'al ijma faqad kadzaba. Yang mengaku-ngaku ini ijma itu banyak bohongnya. Jadi kita kembalikan kepada mereka, ya, itu bohong karena tidak ada ulama yang sepakat. Yang boleh berijtihad mengharamkan suatu persoalan, dia mengerti persoalan itu. Sedangkan kelompok mayoritas sudah merasa santai. Maka ada istilah mungkin silent majority, mayoritas yang terlalu santai, diem. Ya, mungkin kita termasuk orang-orang yang silent itu. Jangankan seorang musisi, salah satu imam di Masjidil Haram, dia dipecat dari status imamnya, tidak boleh lagi memimpin sholat di Masjidil Haram, karena menghalalkan instrumen musik antara dua acara di televisi. Langsung dipecat. Itu terjadi di Saudi. Sebelum Saudi mengalami reformasi seperti sekarang. Ya. Belum lama ini, belum beberapa tahun ini. Apalagi di masyarakat awam. Ya. Saudi sepertinya sudah lelah dengan kekakuan kelompok tadi. Dan mereka sekarang sudah mulai buat konser terbuka. Saya tidak berarti membolehkannya, menghalalkannya. Lagi-lagi saya bukan mufti. Itu kita serahkan ke pakarnya. Tapi kemudian fatwa-fatwa ini yang sudah tidak relevan di Saudi, itu kemudian diimpor oleh ustadz-ustadz kita yang datang ke sini. Mungkin mereka ingin mencoba menghidupkan model kekakuan itu lagi yang mereka sebut Islami. Ya, bagi saya itu hanya penafsiran aja. Dan ini sangat menyedihkan jika ada seorang musisi di persekusi. Ya. Yang benar, seorang musisi bukan dipersekusi, tapi bukan dibully, tapi dia dibimbing. Dan seorang musisi sebagai seorang muslim, dia punya hak untuk memilih fatwa tadi. Kalau orang awam, dia tinggal memilih fatwa mana yang dia mau. Itu enak menjadi orang awam. Kalau ulama,
dia harus tahu dulu kaidahnya, dalilnya, baru kemudian dia memilih. Sedangkan orang awam itu enak. Jadi Imam Ghazali, Imam bahkan ke belakang sampai Ibnu Hajar Al-Haytami, Zakaria Al-Ansari mengatakan orang awam tidak punya mazhab, tidak punya hak atau tidak punya kewajiban untuk membangun sebuah mazhab atau mengikuti sebuah mazhab. Nah, terakhir saya menyampaikan bahwa kita harus petakan dulu, ini masalah ibadahkah atau masalah muamalah atau masalah akidah. Musik masuk ke mana? Ibadah, akidah, atau muamalah. Muamalah berarti hubungan sama manusia atau hubungan dengan makhluk. Oleh karena itu, kembali kepada kaidah dasar al-aslu fil muamalat lil ibahah. Pada dasarnya persoalan selain ibadah, selain akidah yang disebut muamalat, hubungan kita dengan alam, hubungan kita dengan makhluk, itu pada dasarnya boleh. Selama tidak ada dalil yang qat'i yang mengharamkannya. Dan tadi saya sudah menguraikan sedikit bahwa kalau kita baca dengan tenang, ternyata memang itu hasil penafsiran. Bukan teksnya yang berbicara begitu, tapi hasil penafsiran. Tidak ada lafaz khusus mengenai musik di Quran, tidak ada lafaz yang betul-betul eksplisit mengenai kata musik di dalam Al-Quran. Tidak ada. Oke, ada satu lagi. Ada yang diklaim bermazhab Syafi'i, namanya Ibn Al-Qaisarani, itu juga mengatakan halal musik. Ya. Mazhab Abu Hanifah dulu mengharamkannya, tapi faktanya di Turki itu banyak mazhab Abu Hanifah. Sufi-sufinya main musik, main ney, semacam seruling, bahkan alat petik. Karena mereka mengerti hakikat musik, bahwa musik itu tidak seperti yang dibayangkan orang yang mengharamkan, bahwa musik ini ada energi setan di dalamnya. Dalam hal ini, saya mengikuti fatwa dan penelitian Ibnu Hazm, bukan karena hanya kajian hadisnya, tapi dia adalah orang yang ahli musik dan dia mengerti musik itu tidak seperti dibayangkan oleh orang-orang yang mengerti teks tapi tidak mengerti konteks. Konteks musik, hakikat musik tidak sehoror, tidak semenakutkan yang mereka bayangkan. Sekarang kalau kita kembali ke ayat tadi, lahwul hadis yang melalaikan itu mungkin lebih pantas smartphone, bukan alat musik. Ya, bahkan mungkin radio yang mereka pakai sendiri itu juga jadi lahwul hadis, sesuatu yang melalaikan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi, apakah musik itu haram?